Daniel kemudian menghubungi Veronica untuk mengajaknya bertemu. Dia berniat menyerahkan informasi yang akan Veronica butuhkan di pengadilan, yaitu informasi terkait ketidakbersalahan Burau pada kasus kematian kakak si wakil presiden. Namun sayangnya Daniel tidak bisa memberikannya sekarang, melainkan nanti malam, di mana mereka akan bertemu di sebuah tempat sepi yang ramah untuk mengadakan pertemuan. Highland Cafe, 8 p.m. Sebelum melanjutkan Prison Break episode sebelumnya, ada sedikit pengumuman yang mungkin akan membuat kalian kecewa, di mana IQ7 Corporation yang sangat kalian sayangi kini akan beralih pembahasan dari yang awalnya film full movie menjadi series dengan durasi yang agak panjang-panjang. Kenapa Bang kok diganti? Ya karena ini merupakan sebuah kebetulan yang disengaja. Karena Prison Break ini saya berpikir untuk ya sudahlah jadi series aja, meski ada ancaman santet di video-video sebelumnya terkait selingan video lain ketika Prison Break belum hatam. Tapi yang pasti saya dan segenap tim IQ7 akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dan berharap jika Rabahaner semua bisa menerima transisi ini dengan penuh lapang dada. Lanjut, Abruzzi langsung dibawa ke rumah sakit tepat setelah ditemukan berada di gudang mengalami pendarahan. Michael CS hanya bisa melihat ke arah T-Bag karena dia tahu jika orang yang melakukannya adalah si T-Bag. Sementara Burau yang dibawa oleh Samsul sedang diperlakukan seperti ini sebelum dia dimasukkan ke dalam sel isolasi. Melihat Henry yang lewat, Michael segera menghampirinya untuk menanyakan di mana saat ini kakaknya berada. Michael berharap dia bisa menemuinya untuk mengetahui bagaimana keadaannya saat ini, di mana Henry menjelaskan jika Burau akan dieksekusi tidak kurang dari 36 jam pun tidak mengizinkan hal tersebut karena menganggap jika saat ini Burau sedang dalam keadaan panik mengamuk, yang memang sudah bukan hal aneh bagi terpidana mati mengalami hal tersebut. I'm sorry, son. Abruzzi yang dirawat dan Burau yang dimasukkan ke dalam sel isolasi tentu menjadi perdebatan semua anggota IP karena akan menunda pelarian mereka, di mana Michael menegaskan jika saat ini sampai Abruzzi dan Burau kembali mereka tidak akan pernah pergi kemana-mana. Namun meski begitu, anggota yang lain tentu tidak sependapat dengan pendapat Michael ini, di mana mereka akan tetap pergi sesuai rencana dengan atau tanpa Michael bersamanya. You're gonna screw this whole thing up. That's not for you to decide anymore. Get on the train, please. Get on the train. He'll be back. Di dalam sel, Sukri mencoba untuk meyakinkan Michael untuk agar ikut dalam pelarian sesuai jadwal. Bahkan Sukri sampai membuka rahasia terkait alasan kenapa kemarin dia agak rese dengan memaksa agar Michael mau mengajaknya bekerja di dalam lorong. Sukri menjelaskan jika saat ini dia sedang sangat ingin melarikan diri. Sukri akan segera menjadi seorang ayah karena saat ini Mary sedang mengandung anaknya, sehingga jika dia tidak keluar maka Mary akan menjadi single mother, atau lebih buruknya Mary harus menikahi orang lain. Seolah mengerti dengan apa yang Sukri katakan, Michael akhirnya menyetujui ikut dalam pelarian mereka nanti malam. Namun sebelum itu, Michael meminta silet kepada Sukri dan melukai dirinya sendiri untuk mengeluarkan sesuatu. Ay, Cristo amado. Selanjutnya Michael meminta pendeta agar datang ke kamarnya untuk melakukan doa bersama, dan tepat setelah doa selesai, Michael meminta si pendeta untuk memberikan tasbihnya kepada Burau dan mengaku jika Burau tahu tasbih itu dari adiknya, maka dia akan sangat senang karena apapun itu asalkan dari sang adik, maka itu semua akan sangat berarti bagi dirinya. You sure you know what you're doing? It's in God's hands now. Michael langsung pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka di tangannya. Yang di tengah perawatan itu, Michael sedikit berbincang dengan Sarah yang mungkin masih kesal kepadanya, di mana semua perkataan Michael merepresentasikan sebuah kata perpisahan, sehingga Sarah yang mendengarnya tentu merasa heran, seolah pertemuan ini adalah akhir dari semuanya. Dan setelah mereka berpisah, ada seorang petugas kebersihan datang ke ruangan Sarah untuk mengambil sampah, di mana perhatiannya langsung tertuju pada grill penutup saluran pembuangan yang menurutnya sudah rusak, kemudian langsung pergi meninggalkannya begitu saja.
Mendapat amanat dari Michael, si pendeta tentu langsung mengantarkan tasbih titipannya kepada Burau, di mana Burau sendiri lantas melihat-lihat apa isi di dalamnya karena ia tahu jika yang Michael lakukan selalu ada tujuannya, sehingga Burau tentu membolak-balik tasbih tersebut dan menemukan semacam pil dengan tulisan harus ia makan pukul 8 lebih 10 menit. Michael CS kembali bekerja di dalam gudang yang karena pelarian tidak bisa dilakukan siang-siang, maka Michael memutuskan untuk merusak pipa air dan membuatnya muncrat kemana-mana. Di mana hal itu berhasil memancing Belly agar membiarkan IP bekerja semalaman, atau dengan kata lain, IP bisa melanjutkan rencana pelarian mereka tanpa takut dengan waktu yang selama ini mengekang mereka. Sementara Henry CS menyiapkan peralatan dan kelistrikan untuk eksekusi, Burau tampak sedang melihat-lihat sebuah pil yang Michael berikan. Burau mulai bertanya-tanya tentang apa yang Michael rencanakan. Namun meski begitu, dia tetap akan melakukan apapun yang Michael perintahkan, meski itu hampir membunuhnya sekalipun. Dengan adanya seorang informan yang bersedia memberikan bukti terkait ketidakbersalahan Burau, Nick langsung menghubungi temannya seorang juru tulis Mahkamah Agung, di mana orang itu akan mendengarkan apa yang Nick katakan, sehingga besar kemungkinan kasus Burau saat ini masih bisa mereka menangkan, dan dengan begitu maka eksekusi akan dihentikan. Are you ready for that? It's the bottom of the ninth. What else are we gonna do? Veronica pergi ke penjara demi tampil di salah satu media untuk mengabarkan jika saat ini Nick dan Veronica sudah menemukan titik terang terkait ketidakbersalahan Burau, yang tanpa sadar jika saat ini salah satu rekan Paul bernama Sofia juga berada di tempat itu untuk mengamati pergerakan Veronica, dan ketika menyadari ketidakhadiran Daniel di tempat itu, Paul pun akhirnya sadar jika dia sudah memutuskan pilihan untuk mengkhianatinya. Ms. Donovan, if you don't mind, we'd like to put you on. That's why I'm here. Tak lama, akhirnya media pun menayangkan Veronica yang akan membongkar ketidakbersalahan Burau. Saat itu, dia langsung diliput media yang ternyata sedang dilihat oleh ibu wakil presiden berikut dengan Paul yang juga berada di tempat itu, sehingga si ibu wakil yang melihat hal tersebut langsung menyimpulkan sesuatu jika saat ini ada seorang pengkhianat di antara mereka, sehingga Paul yang tidak percaya pun lantas pergi ke rumahnya saat itu juga. Selesai wawancara, Veronica pergi menemui Burau untuk menanyakan kabarnya apakah baik-baik saja atau tidak. Kemudian mengabarkan terkait Veronica yang sudah mendapat seorang informan yang besar kemungkinan bisa menyelamatkan Burau dari hukuman mati, dan memohon agar Burau percaya kepadanya karena semua ini akan baik-baik saja. Don't give up on me. Promise. Di malam yang sudah ditentukan, Veronica akhirnya bertemu dengan si informan yang tiada lain adalah Daniel. Awalnya Veronica terkejut karena merasa bahwa ia saat ini sudah dijebak oleh Daniel. Namun tanpa menghiraukan hal itu, Daniel menjelaskan jika saat ini Burau masih bisa diselamatkan. Ia dipilih oleh seseorang yang memang sengaja dijadikan tumbal, di mana Kakashi wakil sendiri tidak benar-benar mati melainkan memasukkan kematiannya. Dan ketika Daniel hendak akan memberikan berkas yang Veronica butuhkan, Paul keburu datang, sehingga Daniel meminta Veronica agar ia bersembunyi di balik mobil saat itu juga. Behind the car, get my car. You want to stay alive, do as I say. Now. Begitu Paul mendatangi Daniel, ia langsung menginterogasinya dengan menanyakan apa yang sebenarnya Daniel rencanakan. Dan ketika Paul mengambil paksa senjata milik Daniel, ia tak sengaja menarik berkas yang sudah Daniel persiapkan. Dan yang lebih mengejutkan Paul adalah namanya tertera dalam berkas itu, sehingga Paul yang merasa dikhianati pun langsung menghabisinya saat itu juga. You name me. Tepat di jam yang sudah ditentukan, Burau akhirnya memakan obat yang Michael berikan. Sambil menahan rasa sakit, Burau mulai bertanya terkait apa yang Michael lakukan. Dan tak lama, ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk segera diobati. Dan setelah diperiksa, rupanya Burau telah keracunan makanan, di mana dia akan sembuh hanya dalam beberapa jam dan harus beristirahat secukupnya agar bisa pulih lebih cepat. Okay. Michael sendiri akhirnya memulai rencana pelariannya dengan memasuki lorong, di mana Miles rupanya sudah memanggil saudaranya untuk datang menjemput dan menunggu kedatangannya tepat di depan lapas Fox Ripper.
Dua penjemput yang berniat untuk menjemput para pelarian itu akhirnya disuruh pulang oleh para sipir yang kebetulan melihat mereka di tempat itu, di mana mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan langsung pergi dari sana saat itu juga. I said put your hands where I can see them. What do you say you two hit the road? You two hit the road right now. Setibanya di bawah saluran pembuangan rumah sakit, Michael dibuat sangat shock tatkala menyadari jika saluran yang sudah dirusak rupanya sudah diganti dengan saluran baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan besi yang mereka gunakan tidak sedikit pun menggerakkannya. Burau yang sudah berada di atas jak tadi tidak bisa melakukan apa-apa selain menyerah dalam pelarian ini. He's there. He's there. Here, Michael. Use this. He's too thick. I'm so sorry. We're not getting out of here. Tepat ketika Burau sedang menggedor-gedor lubang saluran, Sarah keburu datang sehingga Burau langsung beralasan jika dia sedang mual dan utah ugar yang karena terlalu jauh dari kasur. Burau pun terpaksa harus melepaskan infusannya, yang kemudian datanglah sipir lain dan memborgol Burau agar ia tidak bisa bebas pergi kemanapun lagi. Put your wrist up. You gonna turn this into something? Michael CS sendiri harus bersembunyi agar sipir tidak menemukannya, dan karena setelah lama mencari tidak ada apa-apa, sipir itu pun kembali keluar, membuat Michael CS memiliki waktu untuk pergi. Tepat beberapa saat sebelum sipir itu kembali dengan membawa sipir lain untuk memeriksa tempat itu. Tepat ketika masih berada di lorong, Bellick menyadari sesuatu jika saat ini para napi belum menyelesaikan pekerjaannya. Dan ketika Bellick hampir sampai ke gudang, Upper rupanya masih terjebak di dalam sana. Namun meski begitu, Michael langsung mengalihkan perhatiannya agar Bellick tidak berhitung. Dan ketika sudah berada di luar, Bellick baru menyadari jika pekerja itu kurang satu, sehingga ia langsung kembali ke gudang untuk memeriksanya. You seem to be one light. Right here, boss. Dan setelah dihitung ulang dan jumlahnya pas, semua napi akhirnya kembali dimasukkan ke dalam sel, di mana semua anggota merasa sedih, tak bersemangat, apalagi Michael karena waktu yang semakin mepet. Karena kegagalannya dalam pelarian ini sudah pasti sangat buruk untuk kakaknya yang sebentar lagi akan dihukum mati. You think he knows? Lincoln? Esok harinya Henry diwawancarai terkait eksekusi yang akan segera dilakukan, di mana Henry sendiri sebenarnya tidak ingin ada eksekusi di penjaranya, bukan membela Burau atau apa, melainkan tidak suka mencabut nyawa seseorang, dan eksekusi ini sendiri hanyalah prosedur yang harus ia jalankan. Whether it's just or not, there's no joy that lies before us today. Ketika Michael pergi ke rumah sakit untuk perawatan, ia melihat Burau yang masih berada di sana akibat efek dari obat yang semalam Michael berikan, di mana Michael meminta Sarah agar membantunya berbicara dengan sang kakak, meski hanya 5 menit saja, sehingga Sarah yang tahu jika hal itu sangat penting bagi Michael, lantas pergi menemui sipir berharap mendapatkan izin. Namun sayangnya, permintaan itu tidak diberikan dan meminta agar Michael menunggu sampai mendapatkan gilirannya. I'm sorry. I'm told that you have to wait until final visitation. Gagal pada usaha pertamanya, Michael tentu tidak eleh-geleng. Ia selanjutnya meminta agar Sarah berbicara dengan gubernur atau ayahnya sendiri untuk meminta grasi agar Burau mendapatkan keringanan, di mana Sarah sendiri tidak bisa melakukan hal itu karena pada dasarnya si gubernur sendiri tidak menyukai profesi Sarah, keyakinan Sarah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penjara, sehingga mustahil baginya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan untuk saat ini. Kegagalannya dalam pelarian membuat T-Bag sangat menyalahkan Michael, bahkan menagih agar ia kembali merencanakan pelarian. Di mana hal itu tentu membuat Sukri merasa marah. Bukan berarti Sukri tidak mau melarikan diri, tapi cobalah mengerti, saat ini Michael sedang banyak pikiran karena kakaknya akan segera dieksekusi. Akan Cooper yang juga memiliki urusan mendesak di luar penjara tidak menyalahkan Michael dan mendukung, bahkan menyemangatinya agar tidak terlalu larut dalam kesedihannya. And I will collect.
Ketika sedang berbicara dengan Cooper itulah, Michael mendapat sedikit pencerahan tentang hukuman mati, di mana 10 tahun yang lalu ada seorang terpidana mati yang harus mengulang eksekusinya karena ada gangguan kelistrikan, dan jika hal itu terjadi lagi, maka Burau harus menunggu selama 3 pekan sampai eksekusi selanjutnya dilakukan. A lot can happen in 3 weeks. Thanks. Setibanya di sel, Michael segera pergi dengan membawa daging ikan tuna sasetan ke dalam lorong, kemudian menaburkannya secara sembarangan yang membuat tikus mulai berdatangan, sehingga Michael lantas menangkap tikus tersebut yang entah akan dia gunakan untuk apa. Twinner rupanya sudah menjadi bagian dari koalisi bersama Bellic, dan setelah bersama cukup lama, Twinner belum mendapatkan informasi apapun tentang Michael yang diperlukan Bellic untuk memberikan hukuman yang lebih berat. Dan jika Twinner masih belum mendapatkan apa-apa dalam beberapa hari ke depan, semua makanan yang sudah dia berikan harus dikembalikan kepada Bellic, apapun dan bagaimanapun caranya. Boss, you know I ain't got no money. Better start selling your ass. Awalnya Twinner tidak memberitahukan apapun tentang Michael yang menurutnya tidak terlalu penting, yang pada akhirnya Twinner memberitahu jika tadi pagi dia mendengar percakapan Michael terkait masalah pada kursi eksekusi, yang jika terjadi masalah maka Burau bisa hidup selama 3 pekan lagi. Mengetahui hal itu, Bellic lantas memeriksa ruang eksekusi dan kelistrikan apakah baik-baik saja atau tidak, dan ketika melihat si kring, Bellic mendapati ada tikus di dalamnya dengan listrik yang sudah konslet, sehingga ia langsung memanggil tukang untuk memperbaikinya saat itu juga. So once they redo all the paperwork, your brother gets 3 more weeks. Right. We still going through the infirmary? If I corrode that pipe again, we'll know something's up. You got another way? Now I'm just worried about getting through tonight. Ketika sedang bersantai di selnya, Michael dihampiri Bellic yang hendak akan menjemputnya untuk kunjungan terakhir kepada Burau, di mana Bellic yang melihat ekspresi wajah kaget dari Michael langsung poksang jika ia tidak perlu sampai sekaget itu. Yang isi dari percakapan tersebut bisa diartikan jika saat ini rencana Michael untuk mengagalkan eksekusi Burau pun juga berhasil digagalkan oleh Bellic, sehingga Michael tidak akan bisa melakukan apa-apa selain menerima kematian kakaknya di kursi eksekusi. Michael menunggu Burau di tempat pertemuan, dan setelah bertemu, Michael hanya bisa meminta maaf atas semua kegagalan ini, di mana Burau sendiri sudah menerima takdirnya yang akan segera dieksekusi dan meminta Michael untuk berhenti karena semua ide dan harapan yang Michael berikan tentunya akan membuat Burau semakin sakit hati. Anything but torture myself with the idea of hope. I can't take it anymore. Sementara itu, Nick dan Veronica pergi menemui si juru tulis Mahkamah Agung. Mereka meminta mosi atau permintaan tertulis atau lisan yang dibuat oleh satu dalam suatu kasus yang meminta pengadilan untuk membuat keputusan tentang masalah hukum tertentu. Misalnya, seorang pengacara dapat mengajukan mosi untuk memaksa pihak lain memberikan bukti yang hilang, atau mosi untuk menunda tanggal persidangan, di mana si juru tulis yang memang merupakan sahabat Nick ketika di bangku kuliah akhirnya menyetujui hal tersebut dan akan memberikannya waktu 15 menit untuk menjelaskan apa yang dia ingin sampaikan kepada Mahkamah Agung. All we're asking is to be heard. I'll give you 15 minutes this afternoon. Thank you. Thank you. Yeah, you're welcome. Tiba di waktu mosi yang sudah direncanakan, di sana Veronica langsung mengatakan semua bukti jika Burau telah dijebak dan akan segera dihukum mati, mulai dari hilangnya barang bukti, pengeboman apartemen Veronica, termasuk pas pampres bernama Paul yang telah menghabisi rekannya sendiri bernama Daniel. Your Honor, I'm presenting to the clerk an affidavit from the Director of the Secret Service Agency. It states that at no time has there ever been. Pengacara pihak wakil presiden tentu menyanggah semua pernyataan Veronica. Si pengacara mengatakan dengan jelas jika semua bukti hilang karena kebanjiran, apartemen meledak adalah sebuah kebocoran gas, dan yang terakhir tidak ada pas pampres dengan nama Paul maupun Daniel, di mana semua jawaban itu memiliki bukti yang konkret, sehingga hakim yang memimpin sidang tentu lebih mempercayai pengacara si wakil daripada Veronica yang faktanya dia tidak memiliki bukti atas apa yang dilakukan, membuat hakim menjadi bingung dan menunda hasil putusan dalam beberapa jam ke depan. I know time is of the essence. I'll reserve judgment for now. I'll take your arguments into consideration, and I'll have a decision within a few hours.
Di rumah, Nick dan Veronica harap-harap cemas dengan keputusan yang akan dikeluarkan oleh si hakim. Hingga tak lama bunyi telepon langsung mengagetkan Nick yang langsung ia angkat saat itu juga. Yang ternyata si penelpon itu adalah sahabat Nick yang tiada lain adalah si juru tulis, di mana Nick hanya bisa pasrah ketika mendengar jika dia kalah dalam sidang tadi. Sehingga Nick meminta Veronica agar menyampaikannya kepada Burau jika saat ini mereka semua sudah berusaha semaksimal mungkin. Tell Lincoln, we tried. Tak lama mereka kedatangan tamu yang ternyata adalah Sarah. Entah apa yang mereka bicarakan, Veronica langsung pergi ke penjara untuk menemui Burau dalam kunjungan terakhir sebelum pacarnya dieksekusi dan meminta maaf kepada Burau karena telah gagal dalam banding yang sangat penting bagi pembuktian Burau jika dirinya tidak bersalah. It doesn't matter anymore, guys. You've done more than enough for me. Di sana Veronica hanya bisa kembali meminta maaf. Terlebih lagi pada detik terakhir ini Veronica tidak bisa membawa Junior untuk bertemu, dan sebagai gantinya Veronica meminta Burau untuk menghubungi Junior yang saat ini masih menunggu kabar. Dan betapa sedihnya kita ketika ayah dan anak yang saling menyayangi tidak akan pernah bertemu lagi untuk selamanya, di mana Junior sendiri menceritakan mimpinya tentang dia yang membangun rumah bersama Burau dan hidup bahagia untuk selamanya. It felt like we were older. It was so clear. The whole dream. That we'll see each other again, Dad. I know it. I love you, Dad. Setelah berbincang dengan anaknya itulah, emosi Burau menjadi sangat tidak labil. Ia marah dengan dirinya dan masa lalunya yang telah berbuat kesalahan fatal sampai harus berakhir seperti ini. Namun yang membuatnya marah adalah dia tidak melakukannya, menerima hukuman atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Yang memang siapapun yang berada dalam kondisi seperti Burau tidak akan pernah menerima kenyataan seperti itu. Sarah sendiri menemui ayahnya si gubernur untuk meminta agar gerasi pada kasus Burau secara personal. Namun di sana si gubernur sama sekali tidak merasa tertarik dengan gerasi dan malah membahas tentang pekerjaan Sarah, memintanya untuk tidak terlalu dekat dengan para napi. Yang jika itu terjadi, maka masalah seperti ini akan sering terjadi dan membuat Sarah bimbang untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. I have to be there when they kill him. The least you could do is review his case. Tak lama berselang, Henry akhirnya datang untuk menjemput Burau karena ini sudah saatnya Burau dihukum. Dan di waktu yang menegangkan itu, Henry mendapat panggilan dari si gubernur. Dengan sifat yang mendesak, Henry tampak antusias berikut dengan Sarah dan Michael yang besar harapan eksekusi tidak akan pernah dilakukan, di mana harapan itu seketika runtuh ketika Henry memberitahu isi panggilan tersebut yang ternyata gerasi tidak gubernur kabulkan, yang padahal si gubernur tidak perlu memberinya kabar atau membiarkannya berjalan saja. Toh gerasi tidak dikabulkan, sehingga membuat semua orang yang ada di sana terutama Sarah sangat kecewa dan hanya bisa menatap wajah Michael dengan penuh penyesalan. Dan ya, rupanya waktu si gubernur menelpon, ada sosok wakil presiden di belakangnya yang memerintahkan agar si gubernur tidak mengabulkan gerasi tersebut, di mana si ibu wakil menjanjikan kursi wakil presiden kepada si gubernur jika nanti si ibu wakil resmi menjadi kandidat presiden pada pemilihan berikutnya. Sebelum memasuki ruang eksekusi, Veronica langsung memeluk Burau sambil bercerita betapa besarnya dia mencintainya. Disusul Michael yang hanya bisa menangis tanpa bisa berkata apa-apa. Yang pada detik ini, ketika Burau sudah mulai mendekati detik-detik kematiannya, perlahan terlintas dalam benaknya semua kenangan di masa lalu, mulai dari kecil sampai Michael dijebak oleh seseorang yang entah siapa orang yang telah menjebaknya.